warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kasih sayang dan ridhonya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih tetap diberikan kekuatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, di mana pada malam hari ini meskipun masjid sudah mulai berkurang, tapi kita semua tetap istiqomah untuk terus melanjutkan ibadah, khususnya ibadah Qiyamul Lail. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku termasuk kepada golongan umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa di bulan Ramadan ini ada salah satu ayat yang paling populer yang setiap saat, setiap tahun dibaca berulang-ulang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat ini diturunkan oleh Allah yang mana mewajibkan bagi umat orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan tujuan puasa itu tiada lain adalah untuk membentuk nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini saking populer dan sering dibaca setiap tahun berulang-ulang. Saya yakin semua jamaah pasti hafal ayat ini, bahkan paham pula arti daripada ayat ini. Namun demikian, karena sering dibaca, apabila mereka sering membaca dan hafal ayat ini, apabila mereka tidak membaca ayat-ayat yang lain-lainnya, jangan sampai muncul anggapan bahwa seolah-olah hanya puasa saja yang dapat membentuk nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Apabila kita cermati, kita baca ayat-ayat Allah, ternyata segala bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya adalah bermuara kepada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan Sang Penguasa alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi dibacakan surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah atau sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Ayat ini jelaslah bahwa muara segala ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tujuannya tiada lain adalah untuk membentuk nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 3, di situ dijelaskan bahwa ciri-ciri orang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seseorang dikatakan dia bertakwa apabila dia iman kepada yang gaib, kemudian dia menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, baik dalam bentuk zakat maupun dalam bentuk sedekah.
Jadi dalam hal ini, sholat dan zakat juga bermuara pada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan ibadah haji? Bagaimana surat Al-Baqarah ayat 197? Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Musim haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu. Dan di akhir ayat ini Allah memerintahkan kepada umat manusia dalam berhaji ini, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini ternyata ditegaskan pula bahwa berhaji ini tiada lain, bekal yang untuk berhaji ini sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taquni ya ulil albab, bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berpikir dari lubuk hati yang paling dalam. Hadirin jemaah tarawih yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas ternyata segala rangkaian ibadah, terutama di dalam ibadah dalam rukun Islam, semuanya ternyata bermuara atau berpangkal kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila demikian halnya, maka kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan takwa? Secara bahasa, takwa itu berasal dari kata waqa atau yaqi, yang berarti memelihara atau menjaga atau melindungi. Jadi dari sisi bahasa ini, takwa diartikan memelihara dan menjaga diri dari murka atau dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berdasarkan kriteria, terdapat banyak referensi di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, kemudian ayat surat Az-Zariyat ayat 16 sampai 19. Kemudian ada lagi definisi para sahabat dari kalangan tabi'in, dari kalangan alim ulama dan lain-lain sebagainya. Ada satu pembicaranya menarik dari kalangan sahabat. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan dengan Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana kita ketahui, Ubay bin Ka'ab ini meskipun dia seorang Ansor, namun dia sangat hafal dengan Al-Quran, bacaannya sangat baik, dan dia memahami ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Dan Ubay bin Ka'ab ini pula yang ketika tarawih pertama kali didirikan oleh Sayyidina Umar ketika itu, maka Ubay bin Ka'ab lah yang ditunjuk untuk mengimami sholat jamaah tarawih untuk pertama kali. Di dalam pembicaraan itu, Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, menurutmu apa makna takwa?" Kemudian Ubay bukannya menjawab, dia malah balik bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang licin dan gelap serta penuh duri?" Kemudian Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Kemudian Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang engkau lakukan ketika itu?" Jawab Umar, "Tentu saja aku akan berjalan dengan hati-hati agar aku tidak celaka karenanya." Kemudian Ubay menjawab, "Itulah hakikat takwa," kata Ubay. Kemudian di dalam dunia tasawuf menjelaskan bahwa takwa adalah sebagai kombinasi antara takut, segan, dan cinta. Allah bukan berarti hanya disegani dan tidak ditakuti, akan tetapi lebih tepat dicintai dan dirindukan karena Allah Maha Penyayang. Demikian menurut orang-orang sufi atau di dunia tasawuf. Jadi para ulama tasawuf dalam konteks takwa kepada Allah ini lebih menonjolkan nilai-nilai kelembutan dan kasih sayang daripada kekerasan. Dari berbagai definisi yang telah disampaikan di atas, kemudian muncul satu istilah populer yang simpel dan mudah difahami oleh umat. Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apabila secara bahasa,
dan istilah tadi dipadukan, maka supaya seseorang tidak kena murka Allah, seseorang supaya tidak kena terhindar dari azab Allah, maka lakukanlah segala perintahnya dan jauhi semua larangannya. Insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, puasa 1 bulan di bulan Ramadan melatih diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil tidaknya gemblengan Ramadan meningkatkan ketakwaan kita, saya kira semua bisa masing-masing dapat merasakan dengan hisab diri masing-masing. Apakah setelah Ramadan berlalu, apakah salat qiyamul lail kita masih terus berlanjut atau malah berhenti? Kemudian, dapatkah gemblengan salat jamaah selama bulan Ramadan menjadikan kita semakin tertambat ke masjid, atau malah kita kembali kepada kebiasaan lama, lebih banyak malasnya daripada kita mendatangi masjid? Bedia setelah Ramadan berlalu, apakah interaksi kita dengan Al-Quran terus berlanjut, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, atau malah menurunkan karenanya dan lain sebagainya? Akhirnya pada kesempatan ini, menjelang Ramadan ini berakhir, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana amal ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini? Pandai-pandai kita memanfaatkan waktu yang tersisa dengan semakin meningkatkan amal ibadah secara maksimal, agar kita berhasil meningkatkan ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap istiqomah untuk menyelesaikan amal ibadah di bulan Ramadan ini yang masih tersisa. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan khususnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila hidayah wa taufiq wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.